Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku akan membahas masih tentang topik perbankan ya. Nah, hari ini aku membahas sumber dana pada bank. Nah, jadi aku akan membahas dana yang digunakan pada bank itu dari mana aja sih sumbernya ya. Nah, sebelum kita masuk ke sumber dana dari bank, aku akan mereview lagi ya tentang neraca dari bank. Coba aku gambar neracanya ya. Oke, nah ini adalah sebuah neraca dari bank ya. Nah, coba aku ganti warna pulpen aku. Nah, di sisi kanan ya, kemarin aku udah bahas di videoku sebelumnya tentang uh, pengertian dari bank dan fungsinya ya. Nah, di sisi kanan ini adalah liability atau bahasa Indonesia ya, liabilitas ya. Oke, lalu sebelah kirinya adalah aset. Nah, jadi dikelompokkan dari dua ini ya, liabilitas dan aset, dan sebenarnya ada ekuitas juga di sisi kanannya. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kita kelompokkan sisi kiri kanan atau liabilitas ini isinya adalah sumber dana pada bank ya. Nah, jadi sumber dana bank itu semua tertulis di dalam liabilitas atau neraca pada sisi liabilitas dari bank tersebut ya. Ini yang kalian perlu ingat-ingat. Nah, lalu kalau sisi aset, apa isinya? Sisi aset itu adalah penggunaan dana. Jadi ibaratnya, sisi aset ini adalah dana yang dikeluarkan atau uang bank yang dipakai untuk macam-macam ya, untuk minjemin orang atau hutangin orang gitu ya, untuk investasi gitu, macam-macam. Nah, itu masuknya ke dalam sisi aset atau penggunaan dana. Nah, ini akan aku bahas di video aku berikutnya ya, tentang penggunaan dana pada bank. Nah, hari ini kita akan membahas sisi liabilitas atau sumber dana pada bank. Nah, apa saja sebenarnya yang menjadi sumber dana pada bank ya? Nah, kita kelompokkan di sini ada 3 sumber dana pada bank ya. Nah, kita kelompokkan, coba aku tulis ya. Oke, aku bingung nih mau warna apa. Nah, hijau aja ya. Nah, ada 3 sumber dana bank yang paling besar ya, yaitu deposit ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah um, ini ya, borrowed funds ya, atau bank yang meminjam kepada institusi lain ya. Nanti akan aku bahas satu persatu. Sama dari shareholder atau pemegang saham ya, atau si empunya atau pemilik dari bank tersebut. Kita sebutnya shareholder funds ya. Tapi sebenarnya majority dana dari bank yang dipakai adalah itu sumbernya dari deposit sama borrowed funds. Nah, kita bahas dari deposit dulu ya. Nah, apa sih sebenarnya deposit ini? Deposit ini adalah orang yang menabung di bank. Gampangnya seperti itu. Jadi deposit ini adalah orang nabung di bank tersebut. Jadi ketika orang nabung di bank sebuah bank, uang yang di uang yang ditabung itu menjadi ibaratnya sumber dana dari bank tersebut gitu ya, yang dia bisa gunakan lagi atau dia bahasa bahasa bisnisnya itu dia bisa puterin ya. Dia bisa puterin uang tersebut untuk investasi atau untuk meminjamkan ke orang lain ya, atau kita kenal dengan hutang atau loan ya. Nah, itu adanya nanti di sisi aset ya. Dia pakai dana ini untuk hutang atau loan ya, meminjamkan ke orang lain. Nah, dana terbesarnya merupakan dari deposit dan borrowed funds sebenarnya. Nah, deposit itu adalah orang nabung di bank ya. Nah, ada 2 jenis deposit ya, paling enggak yang aku mau bahas di sini, yaitu yang pertama adalah tabungan.
tabungan ini yang sering kita pakai ya di bank ya, yang memberikan kita tabungan yang memberikan bunga ya. Jadi tabungan yang memberikan bunga di bank kepada individual ya, nah itu adalah termasuk di dalam deposit. Nah, oh ya, ini aku tulisnya kalau kita nabung, jadi kita akan diberi bunga oleh yang namanya bank, dan biasa ini yang melakukan tabungan ini adalah individual ya. Jadi biasanya masyarakat individual yang melakukan menabung uangnya di bank gitu. Nah, itu sumber dana dari deposit. Yang pertama tabungan. Nah, yang kedua adalah deposito, atau bahasa Inggrisnya adalah term deposits ya. Nah, bedanya apa tabungan dengan deposito? Deposito itu tabungan yang tidak bisa diambil ya. Tabungan juga, tapi tidak bisa diambil. Nah, lalu sampai jangka waktu yang ditentukan. Jadi dia ada jangka waktunya ya. Sampai jangka waktu yang aduh kecil ya. Tempatnya kecil, jadi aku tulisnya singkat-singkat aja ya. Tidak bisa diambil sampai jangka waktu tertentu gitu ya. Nah, lalu deposito ini juga tidak bisa ditransfer uangnya. Kalau tabungan biasa kita bisa mentransfer uangnya ke tabungan ke orang lain gitu ya. Tapi kalau deposito ini tidak bisa diganggu-gugat uangnya, tidak bisa diambil, tidak bisa ditransfer sampai jangka waktu tertentu gitu ya. Misalnya setahun kah 2 tahun gitu. Nah, biasanya deposito ini memberikan bunga yang lebih besar daripada tabungan biasa gitu ya. Nah, itu adalah deposit, dana tabungan dan deposito ya. Nah, itu sumber dana bank yang pertama. Nah, lalu sumber dana bank yang kedua adalah borrowed funds. Nah, borrowed funds ini ada apa sih? Borrowed funds ini adalah gampangnya pinjaman jangka pendek ya. Pinjaman jangka pendek yang dilakukan oleh bank tersebut, bank komersial ya sebenarnya, dari pasar uang. Nah, itu namanya borrowed funds. Nah, kenapa sih bank itu masih memerlukan pinjaman jangka pendek? Kenapa nggak dari deposit aja uangnya itu digunakan untuk memenuhi sebuah kebutuhan dari penggunaan dananya ya. Nah, jadi seperti ini. Meningkatnya permintaan pinjaman dari swasta kepada bank telah mengalahkan jumlah dari pertumbuhan deposit, sehingga bank harus meminjam uang. Jadi karena orang yang mau utang itu banyak banget ya, dan deposit itu nggak cukup buat memenuhi permintaan hutang. Jadi depositnya malah kalah jumlahnya daripada hutang gitu ya. Karena banyak orang yang mau meminjam uang, nah makanya bank memerlukan yang namanya meminjam uang lagi ya kepada institusi lainnya gitu. Nanti akan aku jelaskan di bawah ya ada apa jenis-jenis dari borrowed funds untuk memenuhi kebutuhan dari permintaan dana ya gitu. Nah, untuk bank besar ya, untuk bank besar pinjaman atau hutang lebih penting atau lebih banyak proporsinya bahkan daripada depositnya. Jadi borrowed funds ini untuk bank-bank besar itu jumlahnya lebih besar daripada depositnya gitu. Malah dia menggunakan hutangnya lebih besar daripada orang yang menabung jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan tadi ya, permintaan dana dari bank gitu. Oke. Nah, sebenarnya mirip ya sumber dana dari deposit sama borrowed funds itu mirip. Hanya aja kalau misalnya bank bangkrut itu yang diprioritaskan lebih ke yang depositnya ya, deposito ini kalau bank bangkrut ini lebih diprioritaskan gitu dibandingkan borrowed funds. Oke, nah jadi borrowed funds itu pinjaman jangka pendek ya oleh bank komersial dari pasar uang gitu. Nah, di sini aku akan menjelaskan 3 contoh dari borrowed funds ya. Mungkin sebenarnya ada banyak contohnya, tapi aku akan membahas 3 aja. Yang pertama adalah kita kenal dengan banker acceptance ya. Atau bahasa Indonesianya itu adalah wesel berjangka.
Ini akan aku bahas apa sih sebenarnya bankers acceptance atau wesel berjangka ini di satu video sendiri deh, soalnya susah ngejelasinnya ya. Sebenarnya intinya sih gini, wesel berjangka itu adalah wesel yang dapat dinegosiasikan ya, yang diterima oleh bank dan ia wajib untuk bayar kepada pemegang wesel sesuai dengan nominal dan tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Jadi ini sebenarnya dipakai biasanya untuk pembayaran ekspor import ya. Nanti akan aku jelaskan skemanya seperti apa wesel berjangka di video aku berikutnya. Tapi intinya dia seperti surat gitu ya, yang diterima oleh bank dan dia harus membayar sejumlah uang sesuai dengan yang tertera di dalam wesel tersebut pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Dan ini bisa diperjualbelikan ya, yang namanya bankers acceptance ini atau wesel berjangka. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah debt issues ya. Nah, debt issues itu adalah hutang ya, atau uh, mengeluarkan bank yang meminjam uang gitu ya. Debt issues itu adalah hutang atau bank yang meminjam uang gitu. Nah, yang ketiga adalah sertifikat deposit. Nah, sertifikat deposit ini mirip dengan deposito, hanya saja uh, produk atau instrumen utang yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan ini yang bernama sertifikat deposit ini itu bisa diperjualbelikan ya, dan jangka waktunya itu biasanya 1 sampai 12 bulan, bisa lebih juga. Nah, mungkin nanti akan aku buatkan juga videonya tentang sertifikat deposit ya. Nah, tapi inilah tiga yang aku tahu sebagai borrowed funds atau pinjaman jangka pendek dari bank ya. Oke. Nah, lalu ada yang terakhir shareholder funds adalah penjualan saham ya, penjualan saham dari bank yang dijual ke publik atau ke masyarakat, dan itu biasanya masuk ke shareholder funds ya, atau dana dari si empunya bank tersebut. Jika bank tersebut belum go public, itu juga masuknya ke shareholder funds gitu ya. Nah, ini merupakan tiga sumber dana pada bank ya. Nah, kalau kalian sepertinya sih itu aja sih yang mau aku jelasin tentang sumber dana dari bank. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos ya.